Farhan Abdullah, Direktur Rumah Sakit Semen Padang, Semen Padang Hospital ya. Jadi awalnya pandemi COVID-19 di Sumatera Barat, kita Semen Padang Hospital kebetulan dapat menerima seorang pasien Nyonya E yang awalnya kami rawat dengan keluhan nyeri perut. Setelah itu, setelah 2 hari berikutnya pasien tersebut masuk ke ICU. Akhirnya saya lakukan swab. Itulah swab yang pertama saya lakukan di Semen Padang Hospital. Akhirnya keluarlah hasilnya COVID-19. Jadi waktu itu saya bilang sama tenaga kesehatan atau nakes di Semen Padang Hospital, kita harus memperlakukannya sesuai dengan protokol COVID-19 ya, karena kalau tidak akan membahayakan kepada petugas kesehatan. Sampai akhirnya Nyonya E tersebut wafat ya, meninggal yang pertama COVID-19 di Sumatera Barat adalah Nyonya E tersebut. Tapi karena awalnya yang bersangkutan ya tidak ada riwayat kontak, tidak ada demam, hanya keluhannya nyeri perut saja, kami rawat sebagai pasien non-COVID. Oh, pasien biasa. Pasien biasa. Akhirnya dalam perjalanan waktu secara klinis terbukti bahwa dia adalah pasien COVID-19. Sampai kami perlakukan pengukurannya juga secara protokol COVID-19. Itu awalnya di Semen Padang Hospital. Dan selanjutnya dari hari-hari berikut saya bersama Dinas Kesehatan Dr. Ferry Mulyani dengan jajarannya Puskesmas Lubuk Kilangan, Puskesmas Pisang, Puskesmas Penggambiran, mereka melakukan tracing apabila ada kontak erat dengan COVID-19. Itu yang pertama itu bukan pegawai? Bukan pensiunan. Jadi hasil dari tracing dari Dinas Kesehatan Kota tersebut, mereka mengirimkan untuk kita Semen Padang Hospital melakukan swab. Kadang-kadang sampai 50 orang, kadang 100 orang per hari yang kami lakukan. Terutama saat terjadi klaster di Pasaraya. Kami cukup banyak membantu kolaborasi antara Semen Padang Hospital dengan Dinas Kesehatan Kota di bawah pimpinan Dr. Ferry Mulyani, dan hasil swabnya kami kirim ke laboratorium infeksi unan yang dipimpin oleh Dr. Andani Eka Putra. Ya. Berjalanlah kolaborasi itu hampir 4 bulan awal sejak COVID-19 mulai terpapar di Sumatera Barat. Terusnya akhirnya kami mengomong kepada karyawan dan pihak manajemen yang lain bahwa COVID-19 ini harus kita tangani. Ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai nakes, terutama rumah sakit, untuk bisa membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini di Sumbar dan Padang khususnya. Akhirnya kami ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan ya, COVID-19 di Sumatera Barat dengan surat keputusan gubernur awal 20 Februari 2020. Semua ke situ jadi ya? Ya, mulailah kami mempersiapkan satu lantai kami tutup ya, satu lantai 4 wing timur sebanyak 17 tempat tidur, wing barat sebanyak 37 tempat tidur. Akhirnya kami tambah juga satu lantai lagi di wing lantai 5 wing timur sebanyak 19 tempat tidur. Akhirnya jumlahnya hampir 78 tempat tidur, dan kami siapkan 7 ventilator untuk pasien-pasien COVID-19 yang gagal nafas. Karena kita ketahui kalau COVID-19 sendiri awalnya kalau menyerang saluran pernapasan biasanya kena pneumonia dulu, setelah itu bronchopneumonia, akhirnya jatuh ke ARDS atau akut respiratory distress syndrome atau gagal nafas. Saat itu memang sangat diperlukan alat bantu nafas atau ventilator.
kami Semen Padang Hospital siapkan itu sebanyak 7 mesin ventilator untuk mengantisipasi situasi itu terjadi. Berapa pasien di situ? Awalnya mulai dari COVID-19 kami rawat di Semen Padang Hospital hampir 300 orang. Sekarang tinggal 26 orang. Alhamdulillah. COVID-19 yang kami rawat, yang lain tiap hari kadang ada yang sembuh 6 orang, ada yang sembuh 3 orang, ada yang sembuh 2 orang. Ini soal swab itu, kewajiban swab bagi warga Kota Padang memang ada, Sumatera Barat atau Kota Padang? Sumatera Barat. Sumatera Barat dan Padang kami lakukan swab. Bulan ke-5 berikutnya mulailah dibantu oleh tenaga yang dilatih. Mulai dilatih oleh Rumah Sakit Dr. M. Jamil, tenaga-tenaga analis atau perawat untuk bisa membantu melakukan swab mandiri di tempat unitnya masing-masing. ya. Awalnya kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota dan hasilnya kami kirim ke laboratorium infeksi Unan yang dipimpin oleh Dr. Anda. Sampai sekarang itu swabnya dikirim ke Unan? Ya. Oh, oke. Apa namanya, perawat di situ ada yang kena apa? Kemarin ada yang kena 1, sekarang ada beberapa yang kena. Kami sudah bilang karena COVID-19 di Sumatera Barat atau Padang ini sudah hampir berjalan 5 bulan. Jadi tenaga-tenaga perawat kami atau nakes kami mulai lelah dan mungkin ada sebagian yang mulai lengah dengan situasi ini, apalagi ada peraturan atau mendengar ada keputusan Kemenkes mencabut PSBB, berubah menjadi new normal atau adaptasi kehidupan baru. Oh, jadi lengah ya? Mereka juga melakukan kegiatan di luar juga kadang-kadang lupa melakukan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan, seperti selalu pakai masker, selalu jaga jarak dan selalu cuci tangan, dan menjaga kesehatan dengan meningkatkan gizi supaya imunnya menjadi lebih baik. Itu yang meninggal yang diiringi dengan lagu itu tuh, yang meninggal itu? Ya, itu sebetulnya memang suatu kelainan jantung kami juga. Karena mungkin yang bersangkutan memang pengen betul bekerja di Rumah Sakit Semen Padang Hospital, sehingga yang bersangkutan merasa takut salah. Jadi kadang-kadang mungkin waktu itu mungkin kurang begitu nyaman memakai alat APD level 3 yang memang kita ketahui memang itu panas, maskernya kadang-kadang kita agak susah bernafas. Jadi kalau saat kita tidak tahan sebetulnya bisa kita keluar ke jalur hijau. Jika dibuka lagi APD-nya nanti masuk kembali. Itu ada protokolnya seperti itu sebetulnya. Mungkin yang bersangkutan tidak melakukan hal itu karena takut salah, tetap bertahan. Akhirnya yang bersangkutan meninggal dengan kelainan jantung. Tapi bukan karena COVID sebetulnya. Bukan, karena tapi periksa berikutnya kami langsung swab. 2 hari berikutnya keluar hasilnya COVID-19. Betul? Negatif. Oh, negatif. Tanggal 29 Mei itu mereka berdua dilarikan ke rumah sakit karena memang sudah kondisinya sudah nggak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Papaku hanya sempat dirawat di rumah sakit itu cuma 1 malam. Setelah itu dikuburkan sesuai protap COVID. Jenazah itu memang aku nggak bisa, jenazahnya papaku pun aku nggak bisa lihat, kakakku nggak bisa lihat juga. Tapi begitu mamaku meninggal, itunya ngerasa shock, bener-bener yang kehilangan banget gitu kan anakku. Akhirnya aku dibolehin ikut prosesi pemandian jenazah. Jadi aku dikasih APD lengkap. Jadi, walaupun itu aku hanya mampu bertahan 5 menit. Harus isolasi mandiri selama 1 bulan lebih itu sampai akhirnya
hasilnya dinyatakan negatif. Jangan sampai kita baru percaya bahwa COVID ini ada setelah kita sendiri mengalami ataupun ketika kita sudah kehilangan orang-orang terdekat kita gitu. Cukup pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Sesederhana itu aja. Iya. Tapi juga kami Semen Padang Hospital berpikir pasien-pasien COVID-19 inilah pasien-pasien yang perlu kami berikan pelayanan dengan baik. Kami memberikan pelayanan dengan humanis secara kemanusiaan. Pertama, kami bikin atas anjuran Direktur PT SP, kami bikinkan suatu bilik besuk. Jadi keluarga pasien bisa besuk pasien COVID-19 itu di jalur hijau. Kami berikan kaca pembatas, nanti mereka ngomong dengan keluarganya yang sakit pakai lewat intercom. Itu penting sebetulnya ya, karena kalau dipisahkan jadi susah. akhirnya pasien yang selama ini tidak bisa ditengok dengan kami izinkan dibesuk, meningkat kegembiraannya menjadi meningkat. Jadi Betul. gembira dia. Iya. Jadi akhirnya imunnya juga meningkat. Akhirnya beberapa orang juga cepat sembuh. Itu yang pertama kami lakukan. Sudah itu yang berikutnya, setiap pasangan suami istri yang kami rawat di Semen Padang Hospital, kami lihat hari ke-35 yang bapaknya sudah uring-uringan, ibunya juga pemarah. Akhirnya kami anjurkan bapak dan ibunya kami kasih satu ruangan di lantai 5. Kami bikinkan namanya kamar pasutri. Tapi kami berikan hanya 2 hari saja. Itu pun hasilnya juga memberikan respon yang baik. Setelah berapa 2 atau 3 pasang suami istri itu kami gabung, Mantap. hari keempat, hari kelima ada kecenderungan menjadi pemeriksaan swabnya jadi negatif. Akhirnya yang bersangkutan pulang. Dan selanjutnya hari ketiga kami setiap pasien pulang sembuh ya, dengan pemeriksaan swab negatif 2 kali atau konversi 2 kali. Mereka pulang kami beri kalung bunga, kami berikan karangan bunga dan pakai sertifikat dan buku petunjuk. Dan selalu saya bilang sama pasien yang sudah sembuh, bapak dan ibu sudah menang dalam peperangan melawan COVID-19. Saya ucapkan selamat, tapi selalu setelah pulang ini jaga protokol kesehatan yang saya bilang dari pertama. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Dan bapak dan ibu setelah pulang ini harus lakukan isolasi mandiri sendiri di rumah. Setelah 14 hari, karena kita ketahui masa inkubasinya adalah 1-14 hari. Mudah-mudahan bapak ibu selanjutnya juga tetap negatif setelah kami lakukan pemeriksaan, setelah dilakukan isolasi. Iya, oke. Mantap. Bagus itu ya. Kami di Semen Mesti jadi contoh nih. Bagi contoh yang lain. Dan kami semua pasien atau keluarga pasien yang berkunjung ke Semen Padang Hospital, kami lakukan thermal scanner namanya, lakukan cuci tangan, dan nanti yang masuk kami kasih tanda pakai bikinkan di dada bulat kayak stiker, pasang. Jadi dari jauh yang stikernya lambang Semen Padang Hospital, tapi dasar stikernya kasih yang bisa catnya cat like gitu ya. yang bisa menimbulkan sinar itu. Iya. Sehingga dari jauh jalan ya. Dari jauh kelihatan bahwa semua pengunjung dan keluarga pasien termasuk karyawan sendiri sudah kami lakukan screening di awal, di saat mereka masuk ke gedung di Semen Padang Hospital. Jadi tidak bisa orang nyelinap. Tidak bisa. Iya. Untuk mencegah adanya OTG yang bisa lolos masuk Semen Padang Hospital. Itu menarik yang dikasih kamar pasutri atau Bilik besuk itu menarik karena sampai sekarang teman-teman di Jakarta banyak sekali yang datang ke rumah sakit tapi tidak boleh masuk, tidak boleh ini. Dan yang di dalam semakin stres, yang di luar juga semakin stres ya. Jadi itu dimungkinkan ya. Oke, apa yang terakhir yang bisa disampaikan Pak Dr. Farhan? Yang paling penting mungkin gini, kita memang harus tidak boleh kalah dengan pandemi COVID-19 ini. Secara ekonomi dengan awal PSBB kita jatuh terpuruk.
Jadi saya sangat berterima kasih ya, memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden kita. Ada tugas gugus untuk perbaikan ekonomi secara nasional yang dipimpin oleh Bapak Wanmen, dan juga ada gugus tugas Satgas COVID-19 yang dipimpin oleh Bapak Dandan Jenderal Dodi Monardo. Kami di daerah akan selalu mengikuti bagaimana petunjuk pemerintah pusat, sehingga kita di daerah juga harus menang melawan pandemi COVID-19 ini. Yang terakhir, salam tangguh dari kami. Salam tangguh. Dengan senyuman terindah, lagunya udah dengar? Ya.